Selamat pagi semuanya, Shalom. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu siklus ekonomi yang sebenarnya sudah terlambat saya sampaikan, tapi lebih baik terlambat daripada tidak disampaikan. Ya. Lembu gemuknya udah liwat, ya. Sekarang masuk lembu kurus. Tapi bukan lembu kurus lagi, lembu berdarah-darah. Ya. Tapi ya karena kita ini pengusaha, kita mesti tahu ini semua. Ya. Udah bisa dikeluarkan. Ya. Nah, kita sekali lagi berdoa ya. Bapa, beri kami hikmat supaya kami mengerti mengenai peta ekonomi yang dari Tuhan untuk kami. Beri kami kekuatan dan dasar firman-Mu supaya tidak ada kami yang gagal, semuanya berhasil. Itu yang kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Biasanya ini terakhir saya sampaikan, tapi saya percepat. Jadi begini. 2012 saya punya bapak rohani saya, yaitu Pastor Jonathan David, ya, saya panggil Papa JD. Kami ada pertemuan di Muar dan disampaikan siklus ekonomi kita katanya 2012 sampai 2019 itu kita ngalaminnya sapi gemuk, ekonomi bagus sekali, ya. Tapi dia bilang 2020 ya sampai 2024 ya. Jadi 19 mesti 20 kan, 19 gemuk, mulai 20 sampai 24 itu lembu kurus. Iya, tanpa lemak. Lalu saya pikir apa ya? Ya kita sih ikutin aja gitu. Kita pikir 2020 apa yang terjadi? Tiba-tiba kita tahu bahwa 2020 itu adalah COVID. 2 tahun COVID dilanjutkan dengan perang. Saya bilang, loh kok bisa sama begini? Saya bilang, memang nubuatan sih ya. 2025 dia bilang ya, 2024 kan. 2025 sampai 2028, kok nggak ketulis di situ? Itu sapi berdarah-darah. Ternyata 2025 Trump melakukan kenaikan tarif untuk pajak bagi barang-barang masuk. Tapi itu berlaku sampai dari 2028 3,5 tahun nanti. Nanti 2028 itu tadi mesti 2028 ya, sampai 2031 itu bicara keruntuhan sapi mati. Jadi artinya ekonomi benar-benar akan parah sekali. Sehingga dikatakan margin of error untuk akurasi kenabian plus minus 2-3 tahun. Slide berikutnya. Habis ini aja? Oh kurang dong. Atau nanti lengkapnya saya kasih. Ya. Jadi kami diajarkan untuk hidup di bawah sorga yang terbuka, open heaven, dari 2012 sampai 2039. Sekarang sudah 2039, Jonathan David tidak melihat ke depan gimana. Dan untuk itu saya mau sampaikan apapun yang terjadi, ada firman yang menolong kita untuk menghadapi semua kesulitan. Ya. Tema kami yang kami sampaikan adalah kembali kepada rencana awal. Ya. Mari kita mulai dulu dengan Kejadian 1 ayat 26-28. Tolong dibuka. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Ini sebenarnya amanat agung yang sejati. Ya. Saya bacakan Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan katakan kita ciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Kita itu bukan Tuhan sendiri dengan malaikat, bukan. Kita itu adalah bicara Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Firman. Coba kita lihat Kejadian 1, 2, 3. Naik ke atas.
Dibilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Satu, Allah kan. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang kedua apa? Ada roh Allah. Yang ketiga, berfirman Allah, jadi terang, lalu terang itu jadi. Karena itu di sorga dikatakan ada 3 yang bersaksi dan 3-nya adalah 1. Ya kita lihat lagi sekarang 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan sebagai berikut. Sebab ada 3 memberi kesaksian di sorga, yaitu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yang ketiganya adalah 1. Nah, sekali lagi kita buka lagi ayat 28, Kejadian 1 ayat 28 supaya semakin lengkap. Atau saya bacakan saja. Kejadian 1 ayat 28. Ya. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan demikian. Kejadian 1 ayat 28. Ini lanjutan dari ayat 26 tadi, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, 4 hal yang harus kita kerjakan. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Jadi siapa yang belum sampai hari ini belum menguasai sesuatu, sebenarnya dia belum masuk rencana Tuhan. Karena kita diciptakan untuk bukan sekedar memberitakan Injil, tapi diciptakan untuk berkuasa. Ya, di bidang kita. Ya. Kalau Yusuf misalnya di bidang pertanian, kalau Daniel di bidang pemerintahan. Terserah kita mau di bidang apa. Karena semua kita dikasih karunia. Ya. Saya mau sampaikan bahwa apa yang dinyanyikan Pak Budiman tadi, I'm only a man, itu bagus ya, tapi tidak alkitabiah. Ya, lagunya bagus, tapi tidak alkitabiah. Karena definisi manusia, ya, definisi manusia adalah kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ya, sekali lagi, definisi manusia kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Dan Tuhan mau roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Itu pesannya. Jadi karena itu jangan kita menyatakan saya kan manusia. Betul, saya kan dalam daging. Berarti kalau kita bilang begitu, kita menurunkan derajat kita. Ya, I'm only a man. Ya, enggak apa-apa. Saya perlu kita ketahui. Hati-hati dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ya, only a man, tapi yang bertanya pada Yesus, tunjukkanlah jalan. Sepertinya rohani. Tapi kita mesti meningkat sekarang, bahwa sebenarnya kita hidup dalam 2 dimensi. Saya ulangi lagi, kita hidup dalam 2 dimensi dalam waktu yang sama. Kita ini manusia roh yang memiliki jiwa, tapi juga kita di satu sisi kita manusia daging yang dipengaruhi oleh lingkungan kita. Tapi kita bisa tetap dalam daging kita, di hari yang sama, di saat yang sama kita juga bisa jadi manusia roh. Contohnya siapa? Elisa. Elisa waktu bujangnya bilang, tentara Aram mengurung kita. Aduh, gawat. Terus Elisa bilang apa? Tuhan, celikan matanya supaya dia melihat. Di saat yang sama dia manusia, tapi dia bisa melihat hal rohani. Tentara malaikat yang berkuda berapi lebih besar daripada mereka, musuh. Nah, karena itu kalau kita bilang kita hanya manusia daging, kita merendahkan diri kita. Waktu Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu ciptaan yang nggak pernah bisa yang ciptaan yang tertinggi yang diciptakan Tuhan. Bahkan kalau saya mau katakan kalimatnya lebih enak diambil dari Mazmur 8, coba kita lihat. Mazmur 8 ayat 5.
Kita kan disuruh berkuasa ini kan. Beranak cucu, bertambah banyak, taklukkanlah. Lihat nih. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow. Ya. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat berikutnya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi kita ini jauh lebih tinggi dari malaikat. Ya. Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Karena banyak orang tanpa sadar. Dia harus menjadi manusia roh. Tapi dia hidup secara duniawi. Itu yang berbahaya. Lalu mengatakan ya maklumlah saya ini manusia. Saya lemah. Ya. Nanti kita akan lihat penerangan berikutnya bahwa kalau itu jadi patokan kita, itu mesti kita rubah. Kita katakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Karena kita ini bukan cetakan dunia. Kita dicetak dan cetakan Tuhan. Ya. Oke, sekarang masih tentang Adam. Adam itu bukan saya diciptakan segambar dengan dan serupa dengan Allah. Tapi semua yang Allah mau bisa dikerjakan oleh Adam. Dan itu yang Tuhan ciptakan kita. Misalnya, yang menarik adalah Adam juga diberi kuasa penciptaan. Ya, coba kita lihat Kejadian 2 ayat 19. Ini kuasa penciptaan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari Ya, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara, dibawanya Allah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi bawalah semua binatang dari tanah kepada siapa? Kepada Adam. Lalu Allah katakan beri dia nama, ya. Lalu dikatakan dan seperti nama yang diberikan manusia pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Dan hebatnya apa? Seluruh binatang dikasih nama sama Adam. Artinya betul-betul Adam menjalankan kekuasaannya atas bumi ini. Ya, coba baca ayatnya berikutnya. Ayat 20. Manusia memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Jadi artinya ini bukan sekadar nama, anak kamu siapa namanya? Si ini, bukan. Kalau Alkitab katakan diberi nama, itu sifat dasar makhluk itu berubah. Misalnya gini, kita waktu Adam menciptakan bilang, ayam kata Adam, keluar sifat dasarnya. Misalnya bilang gini, ya kambing, langsung keluar. Semua sifatnya sebenarnya itulah juga. Waktu kita dikatakan tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sifat dasar kita mestinya ilahi ada. Ya, sedikit saya tambahkan ini. Kalau kita anak Allah kan diberi kuasa, harusnya kita menerima yang ilahi, hidup kita berubah dong kepada hal yang ilahi. Jadi jangan bilang ya, gimana kamu udah lahir baru? Oh sudah Pak. Bagus. Gimana hidupnya? Ya biasa-biasa aja. Nggak boleh ngomong gitu dia. Kamu udah terima Yesus, udah sekarang gimana? Iya jadi tadinya agak malas baca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab. Oh bagus. Terus apa lagi? Sekarang rajin ke doa, ikut doa, bagus. Tapi yang saya tanya, kalau kita makhluk menerima Yesus dalam diri kita, lalu kalau kita hanya bicara hal-hal yang bisa kita kerjakan sehari-hari, kayaknya nggak ada sesuatu yang nggak beres. Ya. Dan karena itu Tuhan bilang iman tanpa perbuatan iman yang mati. Ya. Kalau kita bilang kita udah percaya Yesus lalu perbuatannya perbuatan manusiawi aja, saya kira itu yang nggak benar lah. Bayangin ya, Pak Darpito waktu jadi komandan pakai lengkap semua, pakai senjata, tapi jalan kemana-mana melakukan seperti orang sipil aja, kan aneh. Dia punya pasukan, dia punya kekuatan, dia punya otoritas, tapi hanya berlaku seperti manusia biasa, ngopi-ngopi aja, nggak gimana ya kita kan manusia, aneh kan?
orang yang bisa menggerakkan pasukan, tapi tidak melakukan demikian. Nah kita kan ini anak Allah. Lalu kita hanya melakukan yang biasa-biasa, something wrong dalam hidup kita. Artinya apa? Kan udah rajin baca Alkitab, kan udah jalan gereja. Itu bagus, tapi sifat ilahi dan kuasa ilahinya mana? Ya, coba kita buka dulu. Markus 16 ayat 17. Sebelum saya terima Yesus, di umur 25 tahun saya sudah aktif di gereja. Baca Alkitab dan semua kegiatan sudah saya kerjakan. Ikut sandiwara Natal, ikut kor, malah diangkat jadi majelis di gereja. Tapi kalau tanya mati kemana, saya bilang, ya mudah-mudahan ke sorga. Ini kan mereka nggak ngerti siapa Yesus. Maka itu kenapa saya bersyukur sekali saya ada di UKI. Tiap minggu kalau nggak 2, bisa 3 mahasiswa saya tanya. Mati kemana? 100% ke surga, baru 95. Lu kenapa? Kamu udah aktif gereja? Oh gereja bagus-bagus lagi dia. Jadi mati kemana? Iya masih 95% lah. Saya bilang berarti you menganggap keselamatan itu kan usahamu ya. Iya dong, amal ibadah kita. Aduh saya bilang, kekristenan itu gak kenal amal ibadah. Kita diselamatkan karena percaya. Karena iman. Ya. Kalau kita saya nggak mau ulang-ulang ini karena kita udah tahu, tapi ini yang saya mau. Tanda-tanda ini kan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini kuasa ilahi yang ada di kita. Yang ketiga, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini sesuatu yang tadi nggak bisa jadi bisa. Tanda yang ketiga, mereka akan memegang ular. Berarti bisa menahan kekuatan musuh. Tanda keempat, ayo tanda berikutnya, ayat 18. Mereka akan minum racun maut, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak celaka. Ya orang percaya itu dilindungi dari segala kecelakaan. Dan yang kelima, mereka melihat orang sakit akan sembuh. Sejak saya terima Yesus, dari tahun 77 sampai 79, saya ingat sekali. Kami yang menang pelayanan okultisme, karena saya mahasiswa ya, di ITB, di UI, di IPB, ya, pelayanan. Dan kurang lebih 2.000 orang kerasukan setan kita layani. Belum pendeta loh. Ya namanya kita orang masih belajar gitu. Tapi sudah bisa ngusir setan. Karena ngusir setan itu salah satu tanda ilahi dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya katakan kepada mahasiswa saya, kalau kalian belum bisa mengusir setan, kalian tidak akan diwisuda, saya bilang. Iya kan? Tanya bapak-bapak jenderal di belakang. Kalau mereka disuruh perang belum bisa nembak, jangan dikirim. Mati konyol nanti. Betul kan? Perang mesti bisa nembak kan minimal. Bagaimana mau wisuda ketemu setan? Lari sama setan. Jadi ini satu contoh. Ya mendoakan orang sakit. Ini namanya makhluk ilahi. Kita telah terima Yesus, hidup kita berubah dong. Manusia roh kita yang tadi nggak berfungsi jadi berfungsi. Ya, nah saya kembali lagi. Kenapa saya mulai kejadian 1? Kenapa nggak boleh kejadian 3? Semua prinsip penginjilan selalu dimulai dari manusia jatuh dalam dosa dan bagaimana menyelamatkannya. Itu prinsip penginjilan. Tapi yang saya mau sampaikan sekarang, apa rencana awal Tuhan buat kita? Diciptakan menurut gambar rupa Allah supaya kita berkuasa. Bahkan tadi kita baca Roma 8, diciptakan hampir sama seperti Allah. Ya, mungkin kita tanya, bagaimana Adam bisa menyampaikan perkataannya terus binatang itu berubah menjadi sifat dasarnya. Inilah yang dikatakan hubungan manusia dengan Tuhan itu begitu akrab. Sehingga Adam tiap mau berkata apa-apa pun dia hanya dengar Tuhan suruh apa. Dia bilang mujizat terjadi. Kita pun kalau mau dengar suara Tuhan, lalu Tuhan bilang sampaikan ini, kita sampaikan, mujizat terjadi. Kalau kita baca Yeskel 37, mereka dikasih lihat dalam satu pemandangan tulang-tulang. Terus Tuhan katakan, bisa nggak mereka dihidupkan? Tuhanlah yang tahu. Kalau begitu kata Tuhan, katakanlah pada mereka, tulang-tulang, tumbuh lagi uratnya, tumbuh lagi kulitnya, dan benar waktu dikatakan demikian, bernubuatlah. Semua yang Tuhan katakan, dia ucapkan, terjadi mujizat. Tapi belum hidup.
Katakan demikian, hai nafas hidup, masuk kembali ke tubuhnya. Dia dengar begitu, dia sampaikan. Adam pun melakukan demikian. Yesus pun melakukan demikian. Jadi kuncinya sebenarnya, kalau kita tahu kehendak Allah, kita bisa mendengar suara Tuhan, itu selesai semuanya. Contohnya kasih lihat. Yohanes 5 ayat 19. Kenapa Yesus bisa bikin mujizat? Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sungguhnya anak tidak dapat mengerjakan satu dari diri sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan anak. Jadi kalau kita lihat, kita tahu apa kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah berbicara, kita lakukan. Enggak ada yang bisa menghalangi. Terwujud semuanya. Ini yang namanya kesatuan Tuhan dengan kita. Manunggal, ya, artinya kekristenan adalah satu kehidupan. Kekristenan adalah satu kehidupan di mana Kristus tinggal dalam hidupnya. Sehingga kita berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup mendiriku. Itulah sebenarnya hidup kekristenan. Amin, amin. Nah sekarang kita lihat sih, apa yang terjadi pada Adam. Adam di Taman Eden dicukupi semuanya. Malah dikasih tugas-tugas untuk menguasai bumi, untuk memelihara dan sebagainya. Ya, nanti kita, itu lain kali kita baca ayat 9, segala macam tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ayat 29 semua pohon yang buahnya berbiji dan semua pohon yang berbiji dan semua pohon yang buahnya berbiji itu makananmu. Lalu di Kejadian ayat 9 dikatakan Tuhan menunjukkan berbagai-bagai pohon yang baik dan menarik buahnya untuk dimakan. Dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah dan pohon kehidupan tengah-tengah. Artinya semua kebutuhan kita tercukupi. Pertanyaannya, kehebatan Adam menarik perhatian satu pribadi. Namanya iblis, Lucifer. Dia lihat ini siapa ini? Ini orang kok hebat sekali katanya. Makhluk apa ini kita diciptakan Tuhan? Saya kira dia paling hebat. Loh, ini bagus sekali nih. Kuasanya luar biasa ya. Tadi bilang, kalau gitu tujuan saya cuma satu. Memisahkan Tuhan dari Adam. Sebab kalau dipisahkan Tuhan dari Adam, Adam akan mulai kebingungan untuk kebutuhannya. Mari kita lihat ayat. Begitu manusia dipisahkan dari Tuhan, muncullah satu hal apa? Kebutuhan. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Kejadian 3 ayat 7. Inilah yang terjadi waktu manusia terpisah dengan Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Kejatuhan manusia membuat manusia memerlukan sesuatu. Yang tadinya enggak perlu ini semua, tiba-tiba ada yang diperlukan. Hati-hati. Sebenarnya Yesus mengulangi. Kalau engkau hidup bersamaku, engkau tidak akan pernah kekurangan. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahkan dalam Tuhan, seluruh kebutuhan kita tercukupi. Baik roh, baik jiwa, baik tubuh. Coba keluarkan. Mazmur 23. Jadi kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terputus, kebutuhan muncul. Saya mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren. The Lord is my shepherd, I shall not want. Saya nggak perlu apa-apa. Saya mau membagikan ini supaya kita semua masuk ke dalam posisi saya nggak perlu apa-apa. Kalau saya nggak kekurangan kok.
Tapi kalau dikasih, ya nggak apa-apa deh. Itu kalau bicara kekurangan. Tapi kalau I shall not want, saya nggak butuh apa-apa. Bahasa Inggrisnya lebih mantap sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, lanjut. Ayat 2. Yang pertama, segala kebutuhan hidup kita dicukupi. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Segala kebutuhan fisik kita dilengkapi. Ini kan perumpamaan sebagai domba kan. Tuhan gembalaku, kita domba. Terus ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini bicara jiwa. Tubuh kita, jiwa kita dicukupi. Bahkan dia melindungi kita di ayat keempat. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada beda sedikit ya, kalau gada kan untuk mukul ya. Kalau tongkat, mau ada lubang diketok, tek kiri-kiri, ada lubang. Ya. Jadi kalau tongkat dipakai juga untuk mukul, ya kebanyakan gitu. Udah gak ada tongkat lagi. Maka itu kan tongkatnya kadang-kadang gitu bisa ngait, kamu jangan sini. Jadi kita dilindungi, diarahkan hidup kita. Nih, rohnya di mana rohnya? Kita baca ayat kelima. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Engkau mengurupai kepalaku dengan minyak, kepalaku penuh melimpah. Ini orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus mengurapi roh kita. Ya, supaya kita dipakai secara luar biasa. Tapi posisi sampai kelima hanya menjelaskan kita domba. Selalu minta dibutuhkan, selalu dicukupi. Tapi yang Tuhan mau jangan terus jadi domba dong. Jangan jadi orang yang biasa gitu. Yang hanya melihat kebutuhannya. Masuk dong dalam ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku mendiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari sekedar jemaat biasa, yang rajin, yang didoakan, pindah dong. Jadi anak rohani. Yang bisa tahu apa rencana pimpinannya. Yang bisa mendukung apa rencana pemimpinnya. Menjadi satu dong dengan Bapak di rumah itu. Karena kebanyakan kalau hanya ayat 1 sampai ayat 5 itu hanya minta perlindungan, minta dicukupi, minta disegarkan, ya. Sudah waktunya dong kita sekarang apa yang Bapak mau. Nah, hari ini kita akan bicara apa yang Bapak mau. Ya. Perlu waktu tapi tidak apa-apa, saya ambil singkat-singkat aja. Jadi yang pertama tadi apa? Setelah manusia dan dosa muncul kebutuhan. Pakaian lah dipakai, perlu cawat lah. Nanti di ayat berikutnya mereka bukan lagi makan dari pohon yang udah ada, mereka makan dari pohon-pohon yang di padang dan sebagainya. Mulai mereka harus menjadi susah. Oleh karena itu, sebagai para full gospel businessman, ada satu pesan supaya kita bisa dalam pemeliharaan Tuhan dan tak kekurangan. Jawabannya adalah kita harus keluar dari sistem dunia ini. Sistem dunia ini adalah mamon. Selama kita dikuasai oleh mamon, maka Tuhan gak akan bisa bekerja sama dengan kita. Apa saya pernah sampaikan atau enggak, tapi tetap perlu diulangi. Kita lihat Matius 6 ayat 24. Tidak bisa dua-duanya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa dua-duanya. Pilih kata Tuhan. Karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak menghinakan yang lain. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena Pak Dharma jarang ikut jadi perlu ditanya. Kalau yang lain kan
yang ini kan murid-murid itu. Oh iya. Pertanyaan saya buat Pak Dharma. Kalau Pak Dharma udah janji sama Tuhan nih, ya, membawa janji iman, apakah perpuluhan atau apalah, pokoknya udah saya janji sama Tuhan mau kasih. Karena udah tahu ini buat Tuhan kan. Lalu ini kan ilustrasi ya, ilustrasi. Sampai di gereja, begitu baru turun dari kendaraan, tiba-tiba bunyi kering. Ya lo, ini Pak ini, iya ya. Saya mau kasih ingat Pak ya, ini cicilan kendaraannya udah yang ke-3 bulan, belum dibayar. Oh aduh saya lupa. Enggak apa-apa Pak lupa, cuman nanti siang akan diambil. Jangan. Enggak bisa Pak, Bapak udah 3 bulan, udah melewati batas. Jadi harus diambil Pak. Iya berapa katanya. Begitu dikasih tahu, angkanya sama dengan angka yang mau dikasih buat Tuhan. Di sini kan kita ditantang antara kebutuhan material atau janji kita sama Tuhan. Kalau kita, maka itu Alkitab bilang ini, kalau kita mengasihi Tuhan dan serpa hati, kita mesti apa? Belajar benci dia. Kalimatnya begitu kan? Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang, tidak menghinakan yang lain. Sebenarnya buat Tuhan gak perlu uang kita. Kita kasih juga Tuhan gak tambah kaya. Kita gak kasih juga Tuhan gak tambah miskin. Bumi dan segala isi milik dia kok. Yang dia lihat hati kita. Nah kalau dalam hal ini, misalnya Pak Dharma terus berkatanya, ya Tuhan, Engkau penuh pengertian dan maha kasih. Itu debt collector kurang ajar dan gak tahu diri. Mengertilah Tuhan. Nah, tapi ke dunia nggak ngerti. Kenapa? Karena kita nggak mau kehilangan materi kita. Itu persoalannya. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Segalanya. Maka itu Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Tapi kalau orang uanglah kekuatanku, udah susah. Di sini di poin inilah kita lihat, kita lagi diuji Tuhan. Tuhan lihat gimana? Begitu kita mulai bilang, Tuhan Engkau mengertilah. Karena ini kepentingan saya Tuhan. Bulan depan lah saya doublein. Tuhan cuma diam aja. Tuhan tahu sejak itu andalan kita bukan lagi Tuhan. Andalan kita adalah materi. Akibatnya Tuhan katakan, silakan semoga materi jadi andalanmu. Dan ayat berikutnya, masuklah kita dalam keadaan khawatir. Ayat 26. Jangan jauh-jauh. Dibantuin. Ayat 26. Ayat 25 dulu, sorry. Karena itu aku berkata kamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Begitu kita tidak dijadikan Yesus satu-satunya harapan kita. Sejak itulah kekhawatiran mulai masuk dalam hidup kita. Dan jangan main-main loh. Kalau dibilang jangan khawatir, kita khawatir. Itu dosa. Khawatir itu dosa. Siapa yang khawatir, berarti kita lagi apa? Tidak lagi percaya ada pemeliharaan kita. Ini serius loh. Apa yang terjadi kalau khawatir? Penyakit. Tadi ada siapin gambar tapi saya nggak kasih, saya lupa. Jadi gini, dalam tubuh manusia ini ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat mengatakan angkat tangan. Jalan kaki kanan, jalan kanan. Ini semua yang diatur oleh susunan saraf pusat. Tapi selain susunan saraf pusat yang mengatur gerakan kita dan sebagainya, ada 2 susunan lagi namanya susunan saraf otonom. Satu namanya adalah susunan otonom disebut dengan parasimpatis.
yang satulah simpatis. Tuhan ciptakan ini untuk menolong kita. Simpatis itu apa? Kalau kita dalam keadaan tegang, untuk defense mechanism yang istilahnya dikatakan fight or flight. Berkelahi atau lari. Artinya kalau kita mengenai bahaya, kebakaran. Kita kebakaran, ayo pelan-pelan, enggak gitu. Kebakaran, cepat. Nah, gitu. Itu saat itulah nadi kita akan naik. Ini kalau khawatir ya. Bukan khawatir dalam keadaan bahaya lah. Nadi kita akan naik, di mana kita ngadepin ular lah, apa segala macam lah yang mengancam hidup kita. Pasti nadi kita akan naik, duk gitu. Tensi kita akan naik. Untuk apa? Mempercepat darah ke otot-otot kita. Dan yang ketiga adalah kita perlu energi, yaitu liver merubah glikogen menjadi glukosa. Jadi tiba-tiba kalau kita kuat, ya tiba-tiba suatu ibu bawa anaknya loncat Pak, got yang panjang, dia nggak sadar, kuat puas kan. Setelah, kok saya bisa kuat ya? Itu mekanisme yang Tuhan ciptakan buat kita. Untuk melindungi kita dari kecelakaan atau bahaya. Dan seluruh organ kita yang diberikan darah dan energi itu siapa? Otot saja. Tapi semua panca indera kita tajam melihat, kuping kita kuat mendengar dan menghadapi bahaya. Dan yang lain apa? Ditekan. Apa yang ditekan? Usus ditekan. Kandung kemih dilebarin supaya nggak usah pengen buang kecil. Tanya aja Pak Jenderal ini, kalau lagi perang nggak ada yang perang, tar, aduh kebelet kencing, tar, nggak ada, karena semua di stop, semua direm, yang diberikan apa? Otot semuanya. Ini secara otonom. Memang itu Tuhan ciptakan. Semua kok jadi jarang. Nggak usah jauh-jauh polisi lah. Dari pagi sampai siang. Nggak bilang, teman, WC kemana ya? Ke mall dulu ya, ke mall. Kan enggak. Dalam keadaan yang menjaga-jaga, yang dikirim semuanya ke otot. Dan yang menarik adalah, kalau marah kita, marah nggak dosa ya. Tapi asal jangan melanggar 3 jangan. Tadi kan bilang jangan khawatir kan. Ini kan langsung kan kepadamu janganlah khawatir. Kalau kita berzina, jangan berzina. Kita berzina dosa enggak? Dosa. Jangan berbohong, kita berbohong dosa enggak? Dosa. Jangan khawatir, kita khawatir dosa. Marah dosa enggak? Kalau enggak melanggar 3 jangan, enggak marah, enggak dosa. Coba keluarkan. Efesus 4 ayat 26, 27. Marah enggak dosa. Tuhan Yesus juga marah. Dia bongkar pedagang-pedagang. Marah dong Tuhan. Seorang ibu marah sama anaknya. Enggak dosa. Asal apabila kamu menjadi marah, marah bukan dosa. Yang penting janganlah kamu berbuat dosa. Jangan pertama. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau jangan-jangan dilanggar dosa. Yang ketiga, janganlah ayat 27, beri kesempatan pada iblis. Ini panjang penerangannya, tapi artinya, ya singkat saja, jangan berbuat dosa. Artinya kalau pegawai kita terlambat, harusnya udah buka toko, itu dia terlambat, terus kita bilang, kamu lihat toko sebelah kita, tadi saya nunggu, kamu buka rekening segala, kamu terlambat, lihat. Yang tadi langganan kita biasa beli berapa ton dari kita, pindah tuh ke sebelah. Berapa miliar tuh hilang. Kamu jangan terlambat lagi dong. Nah, itu marah, dimarahin, perbuatannya boleh. Saya bilang, kamu ini, jangan gitu. Orang kura-kura, manusianya nggak boleh dihina. Ya, yang boleh dimarahin apa? Perbuatannya. Atau matahari terbenam sebelum pada marahmu. Begitu kita masih marah, besok masih marah lagi, besok masih marah lagi, maka bacalah Google. Di Google ditulis hipertensi primer 90% idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Tapi hari ini saya kasih tahu, begitu kita marah sama seorang, begitu khawatir hari ini, besok, lusa, tensi naik, nadi naik,
gula naik. Karena badan terus dalam keadaan apa yang terjadi? Dan makin parah. Lama-lama dibilang, kok saya BAB-nya nggak bisa tiap hari. Itu udah kronis sudah. Harusnya tiap hari saya BAB, kok sekarang enggak. Kenapa? Karena semua energi kita diberikan ke otot. Lambung kita diistirahatkan. Mulai gejala pertama apa? Batuk, empedu. Karena empedunya nggak dipakai. Empedu kan mesti dipakai untuk melancarkan pencernaan. Tapi kalau dia tegang terus, pencernaannya juga aja nggak teratur. 2 hari sekali BAB. Mulai terjadi plak, mulai terjadi lumpur di empedu. Mulai sakit. Nanti apalagi yang terjadi? Ya kolik betul. Yang kedua wanita mulai gangguan di uterusnya. Kalau tegang terus lari mana? Hipertiroid. Jadi simpatik dominan berkaitan dengan apa? Operasi 3 jenis itu. Inilah kalau kita jangan dibilang khawatir. Kenapa khawatir? Karena Yesus bukan lagi kekuatanku, bukan pertolonganku. Padahal kita suka nyanyi, Tuhanlah segalanya. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Kan lagunya gitu. Tapi kenyataan apa? Uang yang menjadi nomor 1. Maka itu kita nggak dalam berhadapan dengan Tuhan, kita diajarkan untuk belajar benci sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau itu belum lulus, kita hidup selalu khawatir. Dan yang lebih gawat lagi adalah, bukan lebih gawat lagi, lebih keras lagi. Mulai hari ini, para pengusaha jangan cari uang. Ngeri banget. Jangan cari uang. Mari kita buka ayatnya. Mesti ada penjelasannya dong. Kalau enggak, pada bubar semua nanti. Matius 6 lagi. Matius 6 ayat 30 dulu. Tiga satu, biar lebih cepat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Lihat, siapa yang berkata gini? Orang yang berkata begini adalah orang yang tidak mengenal Bapaknya, tidak mengenal Allahnya. Dia akan berkata begini. Kata siapa? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita khawatir. Itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia sebenarnya orang Kristen, tapi hatinya pada materi. Khawatir. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jehovah Jireh. Maka itu sebenarnya Tuhan cuma lihat hati kita. Siapa yang di hati kita nomor 1? Ya. Sehingga Tuhan katakan kamu selalu kekurangan apa? Karena kamu bukan cari aku lebih dahulu. Tapi cari uang lebih dahulu. Baca 33. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak akan kekurangan. Tapi kalau hati kita materi terus, tapi yang saya bukan Tuhanmu. Contohnya ginilah, anak kita udah selesai sekolah, terus dia bilang, Pak, saya sudah selesai tadi melamar di 3 perusahaan. 3-tiganya diterima. Hebat anak papa. Di mana diterima? Satu perusahaan ini langsung first graduate dikasih 25 juta. Wih, jarang tuh nak. Kamu baru masuk dengan belum punya pengalaman 25 juta. Keren kamu tuh. Yang kedua berapa? Yang kedua gak terlalu banyak sih. 7,5 juta. Ya lumayan di atas UMR. Yang ketiga
Yang ketiga ya sesuai UMR. Ya bagus lah. Yang penting kamu dapat uang kan udah cukup. Kamu cari mana? Saya yang cari 25 Pak. Cari duit dong Pak kalau udah kerja. Loh kok gitu ngomongnya? Cari duit. Oh kok cari duit? Lu tanya dulu dong. Yang 25 juta ini kamu kan pemain musik di gereja. Kamu kan melayani di sekolah minggu. Bisa nggak kamu di sini tapi masih hari Minggu? Nggak bisa dong mah. Nggak bisa dong Pak. Duit. Mulai ngerti kan kenapa jangan cari uang? Cari dulu kerajaan Allah dong. Sudahlah. Nomor dua. Yang nomor dua ya bisa juga. Tapi saya sayang aja kalau nggak dapat yang 25. Ini gimana? Ya ini juga kadang-kadang masih bisa, tapi ketahuan teman saya bilang setelah di situ saya jadi jarang ke gereja. Oh, tapi nggak dilarang, cuman ya kadang-kadang hari Minggu itu sibuk jadi nggak bisa ke gereja. Oh gitu. Terus yang OMR, nah OMR ini tetap masih bisa melayani, masih bisa ke gereja dengan firman. Terus bapaknya bilang, ambil yang OMR aja. Tapi Pak beda main 25. Kamu percaya papa dia. Nanti Tuhan tambahkan. Dan benar. Yang 25 orang ke situ pada ngilang. Dibawa ke Myanmar. Tapi yang mencari kerajaan terlebih dahulu. Dalam 3 tahun gajinya melebihi 25 juta. Ada faktor apa? Tambahan. Jadi kuncinya apa? Jangan cari uang, cari dulu kerajaan Allah. Myanmar gak balik nanti. Nah oleh karena itu, saya mau katakan sebentar lagi, berapa tahun lagi uang akan berakhir. Kekuatan uang akan berakhir. Orang yang di saham kaget semua. Dia bilang udah gak dipercaya deh. Menteri Ekonomi katakan ini sudah di luar teori ekonomi. Untuk itu mari kita lihat apa pesan Tuhan. Kenapa sampai keluar jadwal tadi. Lembu gemuk, lembu kurus, lembu berdarah. Sampai petani yang tidak punya, petani nggak punya nggak punya binatang, ternak. Itu namanya farm without farmer. Ya, di mana tuh ayatnya? Mari kita lihat. Sebenarnya Alkitab hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi. Kita lihat Kejadian 47 ayat 13. Kita akan mengalami hal ini lagi nanti. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Lihat, uang akan habis. Firaun ini gambaran daripada Allah sendiri. Ya, Firaun itu orang yang dipakai Tuhan. Uang dibawa kemana? Ke istana Firaun. Masih ada uang nanti di bumi. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Setelah habis uang di tanah Mesir, karena lucu kan, mau beli tahu, mau beli roti cuman segede gini, uang mesti dibawa 1 tas. Udah ada begitu kan? Kita udah tahu negara-negara itu. Mau beli roti sedikit, tapi uangnya 1 tas. Karena nilai uang begitu rendah. Ya. Setelah habis uang di tanah Mesir dan tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Lihat, akan berakhir masa uang. Ya. Saham-saham tuh sampai nggak ada artinya. Jebret. Mana uang? Hilang. Ayat 16,
Setelah uang habis apa lagi? Maka jawab Yusuf, jika tidak lagi uang, berilah ternakmu. Nah ini dia. Petani, peternak tanpa ternak. Petani tanpa tanah. Tapi ini belum, masih tanpa ternak dulu. Maka aku memberi makanan padamu sebagai ganti ternakmu. Kasih semua barang-barang. Ya, istilahnya kalau sekarang kasih semua. Televisi, kulkas mau dikasih. Untuk bisa beli makanan. Karena kan makanan nomor satu. Kita nggak beli baju setahun juga nggak apa-apa. Nggak makan 3 hari sudah masuk dalam keadaan kekurangan karbohidrat. Lihat kan? Ganti ternakmu. Ayat 17. Ternak habis apa? Ternak habis. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makan kepada mereka ganti kuda. Ternaknya ada kuda, ada kumpulan kambing domba, ada kumpulan lembu sapi dan keledai. Jadi sediakanlah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Semua ini dimiliki dalam bentuk bergerak habis semuanya. Mungkin mobil kita jual, semua kita jual. Ya, karena makanan. Ini sudah di depan kita nanti. Ya. Jadi jangan, kenapa saya bilang begini? Hati-hati dengan melakukan investasi. Jangan cari uang untuk investasi, tanya Tuhan investasinya ini boleh nggak? Sekarang mesti gitu. Ada kesempatan nih, jangan tanya Tuhan. Ya, bukan uang tujuan kita, kehendak Tuhan kita jalankan. Ya, nah sekarang habis ternak nih, habis semua ternak beli gandum, beli makanan. Ayat 18 sampai terjadi. Setelah lewat tahun itu datanglah padanya pada tahun yang kedua serta berkata padanya, tidak usah kami sembunyikan lagi Tuanku, sebab setelah uang kami habis dan segala kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan pada Tuanku selain badan kami dan tanah kami. Ini penggenapan yang mengatakan bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Mesti ke situ kita. Supaya kita lihat habis semua. Berikutnya apa yang terjadi? Mengapa kau harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami. Waduh, kita mesti kembali jadi milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Jadi apa yang dimiliki orang? Nggak ada lagi. Sebenarnya kita harus sadar, kita itu nggak punya apa-apa. Kita mati, datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Mental kita mesti sadar, semua ini adalah dari Tuhan. Nggak boleh ada kesombongan. Nggak boleh, oh saya hebat. Nggak, kalau Tuhan yang kasih. Buktinya ini. Nah setelah semua kita sadar milik Tuhan, berarti kan kalau kehilangan kita udah nggak usah sedih kan kalau kehilangan. Ya, ada yang mengatakan begini, kalau kita kehilangan uang sebenarnya nggak ada yang hilang. Tapi kalau kita sakit ada yang hilang. Ya, jalannya juga susah, pegangnya susah, ada yang hilang. Tapi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan semuanya. Jadi orang yang tak dapat dipercaya. Orang ngajak kita bekerja, kita nggak mau. Jangan yang orang nggak bisa percaya. Ngomong A besok C katanya. Jadi kata-kata dan perbuatan kita mesti nyatu kalau mau dipercaya. Sekarang langkah berikutnya ada kabar baiknya juga nih. Untuk kita yang melayani Tuhan. Wah, luar biasa nih ayat. Untuk kita yang melekat pada Tuhan, luar biasa sekali. Kita baca ayat 21. Tadi 20 belum saya baca. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Seorang Mesir itu masing-masing menjual ladang karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Firaun. Kita harus sadar bahwa semuanya ini milik Tuhan. Ayat 21. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Perhambaannya gimana? Oke, kalau gitu kamu menyerahkan hidupmu, ini benih.
tanam. Tapi hasilnya 20% buat Firaun. Sisanya boleh buat kalian. Jadi kalau kita 10% aja udah susah sekarang. Gimana kalau 20%? Tapi biar kita udah tahu, udah latihan memberi dari sekarang. 20% suatu hal yang biasa aja. Malah Colgate memberikan 90%. Karena dia bilang 10% udah cukup, Pak. Sekarang kita lihat ayat 22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Wih. Ini orang-orang beriman aman nih. Tanahnya tetap ada. Bahkan apa? Sebab para imam adalah tunjangan dari Firaun. Wow. Semangat kita semua. Jadi dong orang beriman, ya. Karena kita dapat tunjangan langsung dari Tuhan. Amin. Ini kabar baik kan? Gimana caranya? Ada penutup sedikit, ya. Bisa dikit lagi ya, boleh ya? Oke, boleh. Tanggung sih kalau udah gini kan. Lalu apa? Sebab para imam itu tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Ini luar biasa loh. Tuhan tuh mengasihi kita. Ayat 23. Berkata Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Betul kan? Kita tadi dibeli lunas oleh Yesus. Amin. Kita dibeli lunas kok sama Yesus. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. 24. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian pada Firaun. Bukan 1/10, 20%. Ya kalau kita tahu ini semua milik Tuhan, kita dikasih pekerjaan, lalu kita 10%-nya susah, gimana 20%? 20%. Itu yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada dalam rumahmu akan menjadi makanan anak-anakmu. Jadi sebenarnya hidup ini bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan kita jalankan, ini semua jaminan buat kita. Masa depan kita tetap terang. Tapi gimana di mana-mana sekarang sulit. Mesir saja kekeringan, di tanah Gosen tetap ada roti. Tuhan bedakan kita loh. Di Mesir ada bencana dari mulai hujan es segala macam. Di tanah Gosen nggak mengalami apa-apa. Kita akan mengalami itu kalau kita benar percaya. Syaratnya cuma ada 2. Mari kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dulu. Perhatikan ini syarat pertama. Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan kalau ini aja nggak kita laksanakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Bait Allah enggak boleh disatukan dengan percabulan. Saya ingatkan kita semua para laki-laki, kita enggak boleh jatuh pada percabulan. Percabulan dosa di mana kita langsung melakukan dosa. Karena kita ini bait Allah. Jadi hidup kita mesti kudus. Sebenarnya saya mau tambahkan apa artinya terangsang. Begini. Pak Dharma kalau lagi lapar, ketemu makanan yang enak, langsung terangsang, artinya apa? Waduh, ini makanan kesenangan saya nih. Terus kita kerangsang, artinya apa? Keluar air liur. Apa artinya terangsang bagi laki-laki? Yang bukan makanan. Engkau memandang seorang perempuan dan tergerak syahwatmu. Apa artinya tergerak syahwat? Nafsu normal. Betul tergerak syahwat kalau lihat istri. Boleh, itu normal. Semana seorang perempuan itu bukan istri maksudnya.
dan engkau tergerak syahwatmu, engkau telah berzina. Enggak, sekarang lagi bicara bagaimana hidup yang kudus gitu. Nah, kalau kita hidup dengan berzina, karena gini, hukum Taurat dan hukum roh beda. Hukum Taurat itu hukumnya yang kita lakukan secara fisik. Kita katakan, kita menipu secara fisik. Kita membunuh orang, ada yang dibunuh. Kita berzina, ada yang kita tiduri dan sebagainya. Tapi di hukum roh, hukumnya lebih tinggi. Itu dilihat dari hati kita. Engkau membenci orang, ya 1 Yohanes 3 ayat 15, 16, 14, 15, engkau pembunuh manusia. Di hukum Taurat mesti ada yang kita bunuh bernamanya membunuh. Membenci enggak membunuh kalau hukum Taurat. Tapi di kita, di hukum roh, engkau membencinya, engkau adalah pembunuh manusia. Di hukum Taurat, engkau berzina itu tidur dengan orang. Di hukum roh, engkau memandang perempuan dan tergerak syahwatmu, engkau telah berzina. Jadi gini, ini mesti sampaikan ke semua anak-anak juga. Kita nonton film porno, itu pasti membuat kita terangsang. Terangsang pada pria bukan saja ereksi, tapi kelenjar bulbo urogenitalis itu mengeluarkan cairan pelicin. Jadi waktu kita terangsang, daerah glans penis kita udah mulai basah, itu sudah terangsang. Bukan ejakulasi. Ejakulasi kalau kita keluarkan air mani bisa mengandung sperma, air mani bisa mengandung sperma. Maka itu kalau air mani diperiksa di laboratorium nggak ada sperma, namanya azospermia. Berarti ada yang macet atau produksinya nggak beres atau ada macet. Sehingga dari situ kita akan kirim pasiennya, kita periksa dulu masih ada hasilnya. Kalau ada hasilnya baru kita kirim ke bayi tabung. Kalau nggak ada kita bilang coba kita kasih obat dulu supaya produksinya bagus. Masih bagus juga lihat macet apa enggak. Tapi saya nggak bicara itu, tapi maksud saya bulbo itu kalau kita kena penyakit kotor itu dulu yang kena. Sehingga mulai akibatnya apa? Terjadi sikatrik, jadi penyempitan. Sehingga kencingnya jadi nggak lancar. Lama-lama mesti ngeden. Mengedan itu ada kelainan. Nggak boleh buang air kecil, mesti itu nggak boleh. Mesti begitu kencing jalan. Tapi buang air kecil, berhenti dulu. Nunggu lama baru buang air kecil, 10 detik, 13 detik, itu juga kelainan. Itu kekakuan leher buli. Ya. Karena udah tanggung saya tambahin lagi. Semua obat-obat prostat yang mengecilkan prostat tujuannya adalah menghentikan produksi dihidrotestosteron. Testosteronnya dihentikan oleh yang namanya obat-obat Avodart, Duodart dan sebagainya. 5-alfa, 5-ARI namanya, 5-alfa reduktase inhibitor. Maka itu kebanyakan orang kalau saya lihat udah 20 saya stop itu. Karena nanti dia keluh. Dok, saya mau ejakulasi kok nggak keluar. Nah itu udah kelebihan obatnya. Maka itu jangan kasih obat terus sampai tiba-tiba udah keluar. Namanya ejakulasi kosong. Karena makan obatnya nggak terkontrol. Maaf, saya kembali lagi ke sini. Jadi artinya seseorang yang memang terjatuh dalam zina itu nggak bisa bicara kudus itu. Kalau gitu secara gampang saya bilang, bisa nggak kita bilang ini, Tuhan tinggal dalam hidupku, akulah baitmu yang kudus. Selama kita bilang, Tuhan kayaknya saya belum siap, berarti kita jangan mimpi untuk dapat pengetahuan Tuhan. Kehendak Tuhan nggak ada. Tuhan nggak akan menyatakan kehendaknya kalau hidup kita tidak kudus. Masih ada pikiran jorok, kotor, benci, marah. Saya bilang, tidak, aku nggak bisa pakai tubuh itu. Kalau engkau aku terima, hidupmu adalah hanya untuk aku. Maka itu nggak ada istilah hidupnya kudus yang benar pada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Kita nggak perlu mati buat Tuhan karena Tuhan udah mati ganti kita. Kita perlu hidup untuk melayaninya sampai akhir hidup kita. Kalau ini nggak lulus, contohnya nggak lulus gimana? Kalau diantara kita disuruh, Pak tolong doa Pak. Terus kita bilang, jangan.
Kenapa? Enggak layak. Ini enggak lulus nih. Berarti dia berdoa aja takut. Loh, berarti dia enggak siap untuk jadi bait Allah. Biar praktis kan gitu ngertinya. Hubungan kita sama Tuhan itu seperti Adam jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, Tuhan sore-sore lewat. Di mana Adam? Dia bersembunyi, takut. Sama Tuhan tuh nggak bisa takut dalam arti takut berbuat dosa. Iya, tapi Tuhan itu satu kenyataan yang hidup dalam diri kita kok. Kok kita takut? Malah kita senang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau masuk ayat 2, tapi ayat 1 ini nggak lulus. Tuhan bilang, ngapain sih menyatakan kehendak saya? Orang yang nggak benar nanti dipakai yang aneh-aneh lagi. Baru masuk ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang benar pada Allah dan yang sempurna. Kita ini seringkali nggak sadar kita masih cetakan dunia. Kita sekarang nggak ada uang nggak bisa apa-apa. Itu cetakan dunia. Saya bersyukur sama Tuhan. Satu hari waktu saya bikin partai, saya ingat sekali kita mulai bukan karena ada uang, karena Tuhan yang suruh. Lalu saya pikir bikin partai gampang kan, daftar ke Depukam 50 orang daftar, sudah jadi partai. Terus datanglah Pak Yapto sama Pak Octavianus, Pak Petrus Octavianus menasihati saya. Pak Yapto nomor 1, Pak, ini tahun 2001 saya ingat sekali. Pak, kalau nggak punya uang 100 miliar jangan bikin partai. Saya bilang, dalam hati saya benar juga. Kenapa? Untuk bayar listrik di kantor aja kita mesti urunan. Tapi karena saya bilang Tuhan yang suruh, ya kita melangkah dong. Semua kan bikin partai ada uang dulu kan. Orangnya hebat-hebat kan. Saya ini siapa gitu. Hanya bilang oke, saya tanya istri saya boleh. Walaupun harus meyakinkan istri nggak gampang, akhirnya saya maju. Karena kita bikin partai kenapa? Supaya kita merebut kepresidenan tujuannya. Karena ini pemilihan langsung untuk pertama kali. Nah, saya cerita aja, bagaimana saya bikin partai bukan karena uang. Waktu ditanya begini Pak Yapto, dia bendara PGI. Pak Riyandi, kalau nggak ada 100 miliar jangan bikin partai. Langsung saya tanya ke Tuhan, Tuhan 100 miliar mana ada uang segitu? Tuhan bilang apa? Jawab saja sesuai khotbahmu. Oh ya, khotbah saya. Terus saya bilang, tolong keluarkan. Lukas 15 ayat 31. Jawab saja dengan khotbahmu. Ini kalau kita dapat firman, uang tuh nomor 2. 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, saya jawab. Pertama dibilang gini, kalau nggak ada semen jangan bikin partai. Dananya Bapak berapa? Saya bilang, dana kami tak terbatas. Kaget dia. Tak terbatas. Bantuan Amerika, langsung ke Amerika. Ya betul, karena saya sempat waktu itu ada National Breakfast Meeting di bulan Februari, kan ada pertemuan-pertemuan. Saya datang ke situ, diundang, ada undangan gitu untuk perayaan di Washington. Saya masuk, tiba-tiba handphone semua ditinggal. Kenapa? Pas lagi perang dengan Irak gitu. Terus kita duduk, saya duduk satu meja dengan Perdana Menteri Thailand. Terus saya kaget, yang bicara siapa? Madam Teresa. Ada George Bush dan saya, wah bagus sekali dia bicara. Jadi mereka pikir kan saya bersaksi gitu kan. Jadi mereka, bantu Amerika ya? Enggak. Bantuan mereka terbatas. Pak Yapto mesti ingat sekali. Ya dari mana dong? Dari Lukas 15 ayat 31. Ini ayatnya. Ya firman kan mesti dihidupi kan. Kalau firmannya pengetahuan ya nggak ada gunanya. Berarti apa? Kita dicetak oleh dunia, firman belum tentu. Cetak dong diri kita oleh firman Tuhan. Alamilah, jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Dan ini betul. Hidup saya nggak pernah berpikir dari mana uang. Jalan aja. Tiba-tiba dari Sumatera bilang, Pak, kasih saya mandat. Seorang pensiunan
Ada polisi, masih pangkat masih mayor juga belum. Saya akan gerakkan seluruh Sumatera. Enggak usah kasih modal, kasih SK aja. Di mana-mana kan orang duitnya berapa? Ini enggak. Saya bilang tapi saya nggak ada uang, gimana tuh? Tiba-tiba diundang di Palembang. Palembang melayani Pak di gereja kami, ya Pak. Bisa kumpul nggak semua pendeta-pendeta? Bisa. Kasih makan. Jadi gitu aja caranya. Kumpulin semua dan tidak ada uang, saya kasih spesial penuh pada pendiri yang mendirikan di provinsi-provinsi. Mereka bilang kami juga nggak tahu gimana caranya. Cuman saya cari aja di Bengkulu, saya cari yang Kristen mana. Ini orang Batak nih, tukang jual ban, tukang bikin jalan. Pak, di sini ada orang Kristen. Ada, katanya. Ini kan. Dari situ mulai semua. Tuhan yang pimpin. Dan akhirnya bersyukurlah kalau Tuhan yang pimpin, kita bisa satu fraksi di DPR RI setelah tahun 1955. Parkindo adalah fraksi terakhir. Dan sudah itu PDS fraksi yang berikutnya Partai Kristen. Di situ saya lihat, kalau andalkan uang mana ada. Saya juga terima kasih kepada Pak Wilson dan kawan-kawan. Waktu itu saya ingat sekali kita di Dulas belajar beli tanah. 2,8 hektar tanahnya. Modal dari mana? Kumpulin duit dong. Ini masih mahasiswa nih. Kumpulin duit. 5 ketul roti dan dayur ikan. Kumpulin dah. Beli tanah ini ya. Enak aja beli tanah. Terus di Full Gospel itu kan ketemu banyak orang. Lalu salah satunya Pak Wilson ajakin ketemu Pak ini, bantu Dulos. Kita beli itu tanah. Bayangin tuh, 2,8 hektar. Lalu setelah sekian tahun, ya kita udah pakai tanah itu, terus saya diingatkan, mesti bayar nih. Kita kan ngutang sama mereka, bank aja kalau minjem dikasih. Oh iya deh. Terus kita ada acara di Istora, ada sisa uang. Terus saya bilang, sisa uang ini bayar untuk kontrak atau untuk bayar utang? Teman-teman sehati, bayar utang dong, jangan berutang. Karena begini, ada kalimat di kitab Amsal, orang yang meminjam tapi tidak mengembalikan, dia orang fasik. Orang fasik itu nggak diberkatin. Jadi siapa di sini minjem belum balikin, saudara orang fasik. Ini serius. Baca kitab Amsal. Ya, oke, kita lanjutkan terus. Nah, akhirnya saya bilang balikin. Oh, saya bawa uang dari 500 juta utang kita, saya bawa uang 50 juta. Sebenarnya 75 juta masih ada, karena saya ada uang, saya kasih dulu sebagai tanda bahwa kita mau bayar 50 juta. Diterima oleh Pak almarhum siapa? Pak Yunus Suhadi, kasih. Lagi saya terangin dulu, masih gubuk-gubuk itu, terangin di tanah itu. Tiba-tiba Pak Henry Sutandi ngomong gini, kalian sisanya gimana? Maksudnya sisanya akan dibayar gitu. Itu dibilang gini, beriman dong. Suruh beriman. Suruh beriman dong kata tadi. Bayar dong 10 juta per bulan. 10 juta. Operasional kita aja gak sampai 10 juta. Tapi suara Tuhan ngomong gini, bayar. Jangan aku dipermalukan, jangan kamu dipermalukan. Terus saya bilang ke bendara saya, bawa cek enggak? Pak, ada uang. Ada uang. Enggak ada duit. Tulis 10 juta dicek. Satu buku dibikin 10 juta. Karena Tuhan bilang jangan dipermalukan kan. Tapi kalau enggak dengar suara Tuhan, jangan nekat juga. Kan gini, Petrus bilang, kalau engkau itu Tuhan suruh aku berjalan atas air. Kan Tuhan jawab, datanglah. Kalau nggak ada firman jangan. Dia datanglah di jalan. Waktu dia melangkah, teman-teman bilang, Petrus jangan nekat kan gitu. Dan Petrus jalan. Tapi waktu dia mulai terpengaruh, tipu daya iblis, pengaruh dari dunia ini, mendengar ombak apa dia mulai tenggelam. Itu persoalannya. Jadi kalau kita pandang Yesus, dan betul, saya nggak tahu uangnya dari mana. Tiap bulan kita bisa kembalikan 10 juta. Plus orang kasih mobil ini, kasih mobil itu, kasih tanah itu. Nggak pernah berhenti. Karena saya berpindah dari orang fasik menjadi orang benar. Hanya karena ingin bayar hutang. Kayaknya banyak yang tegang nih, banyak utang.
Masih utang. Kalau uang kredit bayar nggak apa-apa. Namanya juga itu kan utang usaha. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai membayar cicilan terkecil. Itu udah nggak boleh. Berarti kita emang nggak mampu. Karena nanti makin gede akhirnya kita sama-sama nggak bisa bayar utang. Oke, sekarang hidup ini mesti pegang firman. Sebelum saya masuk jawaban yang kedua, saya mau tanya dulu. Saya paling gak senang orang nyanyi gini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itu cetakan dunia. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang apa? Keluarkan ayatnya. Satu dulu ayat, ulangan 47 dulu. Ayat, ulangan 34 ayat 7 kalau nggak salah. Musa berumur 120 tahun ketika mati. Matanya mau kabur, kekuatannya belum hilang. Dia nggak bilang, selagi aku masih kuat. Tidak, kita akan kuat sampai akhir. Amin. Cetakan dunia mengatakan, atau cetakan dokter yang nggak kenal Tuhan. Sudahlah Pak, udah umur 70-an. Sudah mau ngapain lagi? Terima aja semuanya. Oh kalau saya enggak. Asal tahu aja, dokter banyak yang mati muda. Di bagian bedah, mati umur 40, masih umur 50. Mati muda, dokter tuh nggak tahu hidup sehat. Saya saksinya. Ngerokok masih. Dokter itu nggak tahu hidup sehat. Apalagi bagian bedah. Stres mulu, habis operasi. Makan sembarangan. Habisnya operasi di tempat lain lagi. Mati muda. Ada yang profesor lagi. Mati muda. Apalagi pendeta lebih-lebih lagi. Maka itu saya selalu bilang. Lingkaran perut tidak boleh 34 inch. Begitu udah menyentuh 34 inch, bertobatlah. Iya, kalau enggak kita mana musisi dipakai Tuhan sehat, ya kita kan mau kuat sampai akhir. Maka itu kita jangan dicetak kalau cetakan dunia. Kata dokter jangan juga, ya. Tapi kata Tuhan apa? Itu yang lebih penting. Kamu nggak bakal sembuh lagi, kamu hanya 4 bulan. Sering kan kita kasih kesian. Dokter udah bilang begitu, tapi lihat, saya hidup saya sampai sekarang. Karena dia tidak mendengar. Tidak mengikuti apa kata dokter, tapi kata Tuhan. Sekarang mau tahu kata Tuhan untuk kesehatan kita. Ini favorit saya. 1 tes 5 ayat 23. Ntar lagi kita akan berakhir. Sedikit lagi. Hampir habis. Ayo cepat dong. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua. 23. Dan semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita nyanyi, ku tak berdaya lagi, itu orang di ICU. Ngapain sih nyanyi kayak gitu? Itu ngutukin diri. Jangan bilang, makin saya udah tua ini suka lupa-lupa. Itu ngutukin diri. Saya makin tua makin cerdas, makin hafal firman, makin hari makin seperti Yesus. Mesti gitu ngomongnya. Itu cetakan Tuhan, apa cetakan dunia? Cetakan dunia, maklumlah. Bahkan saya mau katakan, siapa di ruangan ini yang sudah tidak bisa ereksi lagi, lebih dari 15 menit, saudara mesti berobat sama saya. Loh, jangan main-main ya. Tidak bisa ereksi, itu bukan main-main loh. Salah satu penyebab tidak bisa ereksi adalah kan kelainan jantung. Di baliknya itu udah bahaya. Ada sesuatu yang mengancam. Ereksi itu normal. Dan ereksi jangan begini, mesti bisa begini. Ini saya ngomong nih umur 75 tahun. Kenapa? Orang yang prostatitis hanya bisa berdiri sebentar, turun lagi. Padahal prostatitis. Radang prostat kalau awal kencingnya sakit. Tapi kalau udah kronis, nggak sakit lagi, cuma pegel-pegel di sini atau di sini. Kemarin kan saya hanya bilang kencingnya normal 30 detik,
ya, dan memulai langsung, nggak nunggu lagi. Itu baru pelajaran paling kecil. Tapi hari ini saya katakan tidak bisa ereksi. Cek di belakangnya ada sakit jantung apa enggak? Iya, kalau udah kena diabetes, semua pembuluh darahnya mulai tertutup. Tapi jangan sampai sudah nggak bisa berdiri baru berobat. Viagra kalau organnya masih bagus masih bisa. Tapi Viagra itu obat jantung loh. Obat jantung. Jadi kalau kita sudah capek, maka itu kan sempat Viagra dituntut oleh orang yang meninggal gara-gara minum pakai Viagra. Dia udah pakai, ternyata istrinya masih jalan-jalan terus. Aduh, setengah jam katanya, aduh udah habis, minum lagi dia. Langsung lagi lakukan serangan jantung. Maka itu jangan meninggal di hotel dalam keadaan gak berbaju, awas. Saya mau katakan, apalagi istri gak ikut, gak boleh. Kalau saya ada bapak meninggal, saya tanya, Bu, kenapa bapaknya meninggal? Lagi di luar kota meninggal. Oh, apa katanya? Ya katanya diketok-ketok pintunya, nggak dibuka. Sudah dua hari kok bau. Waktu ketemu ternyata udah telanjang. Kalau begitu sih saya nggak akan bilang segala satu indah pada waktunya. Enggak, saya nggak mau gitu. Saya bilang itu mati konyol. Ngapain telanjang-telanjang? Musim angin kan. Ini mesti seminar, tapi ya nggak apa-apa dah. Ini saya singgung dikit ya. Supaya jangan kita hidup dicetakan dunia. Hidup yang Tuhan bilang apa? Roh jiwa kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Sampai kedatangan Yesus. Artinya gini, kalau 10 tahun lagi Yesus akan datang, berarti saya 10 tahun lagi tetap seperti ini. Saya udah ngomong gini sejak umur 60 tahun. Waktu pertama firmannya jadi benih dulu. Kan firman benih kan. Saya percaya, tapi saya terus yakinkan. Saya jaga hidup sehat dan sebagainya. Lama-lama saya makin kuat. Terus bilang, lihat diri saya, 10 tahun lagi saya gak beda jauh dari sekarang. Benar, umur 70 orang katakan, ih gak beda jauh loh. Tapi sekarang saya udah 75. Saya bilang kepada kita bertiga, nanti foto ya. Lihat kita umur 85. Masih sama apa enggak? Atau makin awet muda? 75 enggak? Oh iya boleh yang 75 boleh. Foto kita lihat 85 masih sama apa enggak? 85 masih bisa ereksi apa enggak? Oke. Kita akhiri ya, waktunya udah. Sekarang kita lihat dulu. Lihat dulu pesan terakhir. Karena kan kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya kan? Di bumi ini dalam hidupku seperti yang surga tetapkan. Di hidup kita kan kuncinya cuma satu, hidup seperti kehendak Tuhan. Sekarang kita lihat ayat kedua, penutup nih. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia kan mengatakan makin tua makin payah, makin tua makin lemah, makin tua semakin lupa. Saya enggak, saya hafal ayat-ayat ini. Kedokteran juga saya ngajar, hafal semua. Otak kalau nggak dilatih, memang akan lemah. Saya belajar di siapa? Perdana Menteri tertua di dunia, 94 tahun. Mahathir Muhammad. Dia bilang apa? Otak sama otot mesti dipakai. Kalau otot nggak dipakai, menurun kita. Saya naik tangga di rumah sakit nggak pernah satu-satu, dua-dua. Mahasiswa saya satu-satu, saya bilang, malu-maluin saya bilang. Ini kalau begitu sampai rumah sakit nanti saya push up 20 kali. Terus itu apa mereka? Karena otot nggak boleh hilang. Otot hilang, gampang hilang keseimbangan. Otot hilang, gampang jatuh. Jatuh patah, selesai. Latih dong, loncat bisa-bisa.
Ya. Ya. Loh, hidup kita kan mengikuti firman, bukan kata orang, bukan kata dokter. Apa yang Tuhan bilang. Maka itu jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kita ini bukan cetakan dunia. Kita cetakan kerajaan Allah. Ya, mesti gitu. Ya, Mbak Iri kenapa? Mesti semangat. Ini punya yang muda masih begini gimana sih? Oh, mesti dilatih nih kayaknya. Terus, tetapi berubahlah pembaruan budimu. Pikiran kita dulu, bahasa Inggrisnya renewing your mind. Pikiran kita disamakan dengan pikiran Tuhan. Kalau enggak gimana, kita bingung ini semuanya. Begitu kita ketahui kehendak Tuhan, jalan. Where there is vision, there is provision. Bukan karena uang. Jangan segala sesuatu karena uang, karena Tuhan. Akibatnya apa? Pikiran kita diperbarui, menyatu dengan firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang benar pada Allah dan yang sempurna. Artinya, kunci kita hidup dari hari ke hari, keputusan kita tiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang baik, kalau kita jalankan pasti berkenan pada Tuhan. Dan kalau kita jalankan menghasilkan kesempurnaan. Kehendak Tuhan cuma satu, yaitu baik. Jalankan, pasti kita ini berkenan pada Tuhan. Enggak tipu-tipu, enggak nyokok-nyokok, enggak. Dan jangan berpasangan. Memegang saham dengan orang yang tidak seiman. Dengarkan semuanya. Kita boleh beli barang dari orang yang gak beriman. Tapi jangan berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Punya saham sama-sama dengan orang yang tidak beriman. Nanti kita mau kasih perpuluhan, bilang bagi dua. Satu buat kelenteng. Kata. Kita harus jujur. Dia bilang, mana bisa hidup kalau jujur. Terjadi kekacauan. Maka itu Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Bisnis juga nggak boleh pasangan yang masih iman. Bagaimana Tuhan berkati kita? Ingat aja, Abraham jangan bawa saudaramu. Dia bawa saudara Lot. Sebagai cadangan kan, ada apa-apa ada Lot. Tuhan bilang, Tuhan nggak bicara. Saya nggak akan bicara sama kamu sampai Lot berpisah. Lot berpisah berkata, lihat tuh, tahan janji aku janjikan. Aku berikan tanah bagimu. Sekarang aku berikan karena engkau mentaati firmanku. Pesan saya yang penutup. Pesan apa Tuhan yang terakhir buat kita yang belum kita jalankan. Mungkin itu gara-garanya. Seringkali hidup kita jadi nggak jalan sesuai kehendak Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita semua. Kita bangkit berdiri. Tiap pribadi tempat ini. Mereka hidup menjadikan firman dasar keyakinan mereka. Bukan kata orang. Bukan kata dokter. Tapi apa kata Tuhan. Itu jadi pegangan dia Tuhan. Biarlah kami semua di ruangan ini juga memberikan hidup kami. Hidup yang kudus. Yang berkenan pada Tuhan. Supaya Tuhan nyata dalam diri kami. Kuasanya dinyatakan dalam diri kami. Dan kami bisa tahu kehendak Tuhan. Dan sekali kami jalan kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan Tuhan berkata semua yang aku perintahkan. Aku jamin tidak pernah gagal. Dalam nama Yesus. Diberkatilah kita semua. Dalam keadaan sehat. Tidak akan mati karena sakit. Tidak akan mati karena kecelakaan. Tidak akan mati karena bunuh diri. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Matilah karena tugasmu sudah selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.